Jadi berangkat dari kasus pilkada serentak tahun 2018 kemarin, perihal tentang khusus tentang pertama yaitu penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara. Kedua tentang SK penetapan calon terpilih. Terjadilah kemarin ada salah satu kasus yang memang menimpa diri saya dengan kejadian pada tanggal sekitar 28 Februari 2018 tersebut. Saya diperiksa di Polda terkait proses dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap saya yang ramai di media sosial dan media-media televisi nasional waktu itu, karena saya waktu itu sudah ditahan. Bahwa yang ada di berita tersebut bahwa saya disangkakan menerima suap. Tetapi dalam perjalanan setelah saya di BAP di Polda selama 2 hari 2 malam, saya sempat bertanya kepada penyidik yang dimaksud suap itu apa. Terjadilah percakapan antara penyidik dengan saya. Hasil saya akhirnya disangkakan menerima gratifikasi yang tadinya kasus suap itu pasal 12 di Undang-Undang Tipikor tiba-tiba berubah menjadi saya disangkakan pasal 11. Saya tanya lagi apa yang saya dapatkan dalam gratifikasi. Akhirnya saya ditetapkan tersangka. Meskipun itu belum ada jawaban yang pasti. Bergulirlah sidang saya waktu itu 2 bulan saya di Polda, di tahanan Polda, pindah ke Kebonwaru, dan alhasil dalam proses perjalanan fakta persidangan tidak menunjukkan ke arah saya mendapat gratifikasi. Pada akhirnya dalam rentut itu berubahnya kepada pasal 5, yaitu di sini hasil ingkrah saya dituduhkan melanggar pasal 5. Jadi putusannya menimbang bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 2 pasal 5 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi saya divonisnya dengan pasal 5, yaitu bagi penyelenggara negara atau pejabat yang menjanjikan. Pertanyaan besar saya menjanjikan kepada siapa? Dan saya waktu divonis itu tidak ada diberi kebebasan untuk melawan keputusan, yaitu saya tidak diberi untuk banding. Saya diputus langsung tanda tangan ingkrah. Itu hal saya pertanyakan sekali dari putusan. Ini langsung ditandatangan waktu kita divonis. Biasanya kan itu ada hak meskipun tersangka atau terdakwa untuk melakukan perlawanan hukum dengan banding, tapi saya tidak ada. Nah, saya rasa itu ada kekuatan politik yang lebih untuk mendorong ke arah sana. Waktu pencalonan dalam pilkada serentak 2018 kemarin itu kan ada beberapa calon yang tidak lolos sesuai dengan apa aturan yang diatur dalam regulasi tentang pilkada serentak melalui aturan Undang-Undang nomor 7 2017 dan peraturan turunannya melalui peraturan KPU. Itu saya sudah laksanakan. Nah, itu. Dari perjalanan itulah makanya saya berpikir saya ingin sedikit merehabilitasi nama baik saya dengan saya melayangkan gugatan ke DKPP. Ini
surat kita layangkan 19 April. Ya, alhamdulillah sesuai dengan hasil verifikasi, maka dimasukkanlah sebagai bahan aduan dari kami, yaitu tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan nomor aduan nomor 139 strip PKE strip DKPP garis miring 5 Romawi garis miring 2021. Dua kali sidang itu, pertama tanggal 3 September di ruang sidang Bawaslu Kabupaten Garut, dan terakhir sidang kedua tanggal 5 Oktober 2021 bertempat di ruang sidang Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Yang digugat saya adalah satu, tentang keterangan bohongnya saudara Hilwan, di mana itu tertera dalam persyaratan calon. Gitu. Apa yang saya duga, karena dalam surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik, seorang nama Hilwan Panaki itu tidak pernah mengaku bahwa yang bersangkutan pernah menjadi pengurus partai politik. Bukti saya lampirkan. Ada 4 SK yang menjelaskan nama yang bersangkutan dalam 4 kali perubahan SK tetap ada. Nah, itu menjadi kekuatan kami bahwa nama Hilwan Panaki itu tetap ada sampai akhir SK terakhir yang masa periode yaitu dari tahun 2011 sampai 2016 PKNU pengurus cabang Kabupaten Garut. Ini real, ini SK, meskipun ini fotokopi tapi ini kan legal, yang besar. Kedua yang saya buktikan bahwa dalam penyelenggaraan pilkada serentak kemarin itu ditupangi unsur tertentu yang dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan. Dalam pengakuannya surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama Hendy, jabatan PPK Samarang Kabupaten Garut dengan ini menyatakan bahwa saya mendapat perintah untuk merekayasa dukungan calon pasangan atas nama pasangan calon bupati dan wakil bupati Suryana Wiwin dari Ketua KPU Kabupaten Garut atas nama Hilwan Panaki dalam keadaan tekanan dan terpaksa. Jadi meloloskan dukungan melalui KTP karena independen itu caranya dengan verifikasi faktual KTP yang dilakukan oleh PPS. Dan kekuatan yang saya laporkan juga selain itu adalah bahwa yang namanya Hilwan Panaki itu pernah diberhentikan oleh KPU waktu jadi anggota PPK Kecamatan Boyolali. Alasannya ini ada SK. Waktu itu ditandatangani oleh saudara ketuanya Aja Rowikan. Dan ini jelas di sini ada keputusan Komisi Pemilihan Umumnya tentang pemberhentian, pergantian antar waktu, tentang juga keputusan pengganti yang bersangkutan. Jadi hasil pemilu kemarin hanya ditandatangani oleh 4 orang, karena saya sudah masuk. Setelah masuk itu ditandatangani hasil pertama, hasil perhitungan suara, jumlah hasil. Kedua, SKKPU yang berbunyi tentang penetapan calon terpilih. Itu 2 pokok yang kemungkinan besar juga kita akan duga karena dianggap cacat. Persentasenya harus 50% plus 1. Kita baru menggugat 1 orang, Hilwan Panaki, dan kita akan menggugat 1 orang lagi. Kasusnya sama. Kami masih mendalami bukti-bukti. Kami tidak ingin bukti-bukti yang bisa dimentahkan oleh DKPP. Termasuk bahwa Reja itu adalah seorang PNS. Yang kami akan usut sekarang adalah tentang keterlibatan surat izin. Karena
seorang komisioner, apalagi dia seorang PNS, harus ada surat izin dari atasannya langsung. Gitu. Dan itu pernah saya terbaca waktu saya memimpin di KPU, bahwa ada masalah tentang masalah pajak penghasilan. Seorang bendahara melaporkan kepada saya bahwa dianggap pajak saudara Reja itu bermasalah. Ternyata Reja itu masih mendapatkan gaji dari PNS. Saya tidak mendalami itu karena waktu itu kegiatan kita waktu itu pemilu legislatif 2014 sampai akhirnya berakhir dengan kasus saya. Yang saya tuntut ke DKPP atas nama Hilwan Panaki itu bukan keanggotaannya sekarang, tapi tentang persyaratan calon. Dalam putusan amar putusan DKPP itu, DKPP menyatakan bahwa yang bersangkutan itu tidak layak dari mulai pendaftaran pertama. Jadi tidak layaknya dari tahun 2014 ke 19, apalagi sekarang. Ini jelas putusan DKPP ini jelas. Putusan DKPP jelas. Kita bisa baca bersama-sama, bisa maknanya bersama. Dan kita bersama-sama akan uji. Karena untuk pengujian SK ini pertama kita harus melakukan ke petun. Kedua, konversinya kita minta fatwa ke Mahkamah Agung. Satunya itu hanya ingin membuktikan antara orang yang bersalah dan tidak bersalah. Publik perlu tahu. Publik perlu tahu. Status saya itu seolah-olah terpidana. Meskipun saya sudah bebas tanggal 27 Maret 2020. Saya mengumpulkan data ini hampir 1 tahun. Kita membuktikan secara hukum. Gitu kan. Jadi ini adalah bukti-bukti hukum yang kita sampaikan ke DKPP, bukti-bukti hukum bahwa yang bersangkutan itu telah melanggarnya bukan lagi dia sebagai anggota KPU, tapi dia telah melanggar dalam pencalonan. Makanya dalam putusan DKPP dia itu divonis bersalahnya waktu tahun awal 2014, periode 2014 dan 2019. Jadi 2 periode itu kalau kita lapor secara pidana, kita bisa masuk ke arah tipikor karena merugikan keuangan negara. Ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Kementerian Agama tentang saya meminta informasi publik melalui Undang-Undang 14 2008. Ada kesalahan, kemungkinan besar yang namanya Kementerian Agama itu bisa dipidanakan oleh saya. Dianggap secara bersama-sama melakukan permufakat karena kemarin saya tidak menindaklanjuti temuan itu karena saya konsen dulu tentang saudara Hilwan. Dan sekarang alhamdulillah tanggal 3 November kemarin diputus. Ya, maka mulai besok saya konsen tentang saudara Reja.